Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari High Performance Management, yaitu dalam era globalisasi, organisasi harus cepat beradaptasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berkelanjutan. High Performance Management (HPM) jadi penting sebagai pendekatan manajemen yang fokus pada peningkatan kinerja melalui pengembangan sumber daya manusia dan sistem yang lebih baik. HPM menggabungkan kepemimpinan, budaya, organisasi, dan teknologi untuk mendorong inovasi dan kolaborasi. Kemudian untuk organisasi yang menerapkan HPM dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keterlibatan karyawan. Kemudian yang esensial untuk mencapai tujuan bisnis di tengah persaingan yang ketat. Beberapa latar belakang yang mendorong munculnya HPM. Yang pertama adalah persaingan global, di mana dalam era globalisasi, organisasi menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan di seluruh dunia. Untuk tetap kompetitif, organisasi perlu memastikan bahwa karyawannya bekerja secara optimal dengan memastikan kontribusi tersebut mereka dapat merancang dengan lebih baik. Kemudian teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi memaksa organisasi untuk terus berinovasi. HPM membantu organisasi memanfaatkan teknologi baru dan membangun SDM yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan produktivitas yang tinggi, yang dimana produktivitas dalam hubungan bisnis yang penuh tekanan untuk menghasilkan hasil yang cepat dan berkualitas. Kemudian HPM sendiri muncul sebagai pendekatan untuk memaksimalkan fasilitas, efisiensi, dan efektivitas di seluruh organisasi. Kemudian yang keempat adalah pergeseran dalam pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada strategi untuk meningkatkan kinerja individu, dan tim HPM menjadi landasan untuk menciptakan SDM yang bersaing tinggi. Kemudian yang kelima adalah peningkatan keterlibatan karyawan, yang dimana organisasi menyadari bahwa keterlibatan karyawan adalah kunci untuk berhasil jangka panjang. Kemudian HPM mendorong keterlibatan melalui pengelolaan kinerja yang transparan, umpan balik yang terus-menerus, dan pengakuan terhadap kontribusi individu. Kemudian yang keenam, peningkatan fokus pada budaya kerja. Organisasi yang berhasil sering kali memiliki budaya kerja yang kuat dan kohesif. HPM membantu menciptakan budaya yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan pengembangan berkelanjutan. Secara keseluruhan, HPM dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara strategi organisasi dan pelaksanaan di tingkat individu maupun tim. Kemudian di sini sehingga memastikan bahwa semua elemen organisasi bekerjasama untuk mencapai tujuan strategis. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi High Performance Management. Apa sih definisi High Performance Management? High Performance Management adalah pendekatan manajemen strategis yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara efektif. HPM berfokus pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan keterlibatan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan individu, tim, organisasi secara keseluruhan. HPM mencakup berbagai praktik manajemen yang terintegrasi untuk mencapai hasil kinerja tinggi. Contohnya seperti penetapan tulisan atau tujuan yang jelas dan terukur, kemudian sistem penilaian kinerja yang berkelanjutan, kemudian pemberian pelatihan dan pengembangan yang relevan, penguatan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif, serta penghargaan terhadap kontribusi individu yang relatif kepada tim. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kinerja organisasi yang unggul hanya dapat mencapai jika setiap elemen dalam organisasi, baik di tingkat individu maupun keseluruhan atau kelompok, bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan strategis yang efektif sesuai tujuan yang ditetapkan pada awal strategis itu berlangsung. Kemudian menurut berbagai literatur yang disebut Armstrong atau Baron 2004, HPM adalah proses pengelolaan kinerja secara strategis dengan menciptakan hubungan antara individu, tim, dan tujuan organisasi. Kemudian Boxall atau Parshall di tahun 2016 yaitu seperti yang disampaikan, HPM mengacu pada serangkaian praktik yang dirancang untuk meningkatkan kinerja karyawan
sehingga organisasi dapat mencapai keunggulan komprehensif atau kompetitif. Dengan kata lain, HPM adalah kerangka kerja manajemen yang memastikan semua aspek dalam organisasi berkontribusi terhadap pencapaian kinerja yang luar biasa secara konsisten. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk latar belakang dan definisi High Performance Management atau HPM. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari High Performance Management. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan umpan balik dan mengidentifikasi area perbaikan. Peningkatan kinerja mengacu pada upaya untuk membantu karyawan mencapai hasil kerja yang lebih baik melalui proses evaluasi, pengembangan, dan maksud dari pernyataan tersebut adalah memberikan umpan balik. Karyawan diberi informasi mengenai kinerja mereka, baik kelebihan maupun kekurangannya. Umpan balik ini bersifat membangun, bertujuan untuk memperjelas ekspektasi serta memberikan arahan yang lebih baik kepada karyawan. Mengidentifikasi area perbaikan. Proses evaluasi dilakukan untuk menemukan aspek-aspek tertentu yang memerlukan perhatian lebih. Contohnya, keterampilan teknis, manajemen waktu, atau kolaborasi tim. Dengan langkah ini, perusahaan dan karyawan dapat bekerja sama untuk mengatasi kelemahan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan efektif. Hal ini juga membantu meningkatkan motivasi karyawan karena mereka merasa didukung untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Yang kedua, pengukuran kinerja. Mengukur pencapaian individu dan tim terhadap tujuan yang telah ditetapkan berfungsi sebagai benchmark. Pengukuran kinerja adalah proses menilai sejauh mana individu dan tim mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran ini digunakan sebagai benchmark atau tolak ukur untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Penjelasan, pengukuran dilakukan berdasarkan indikator yang spesifik, terukur, dan relevan seperti Key Performance Indicator atau KPI. Tujuannya adalah memastikan individu dan tim bekerja dengan target mendukung tujuan organisasi. Benchmark berfungsi sebagai untuk membandingkan hasil kinerja dengan standar yang diinginkan atau dengan kinerja terbaik masa lalu. Hal ini membantu organisasi memahami posisi mereka dan menentukan langkah perbaikan jika diperlukan. Pengukuran kinerja memungkinkan organisasi mengidentifikasi siapa yang berkinerja tinggi sehingga dapat memberikan penghargaan atau promosi kepada individu dan tim yang layak. Juga membantu mengidentifikasi kelemahan dan merancang strategi pengembangan untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Membantu karyawan dalam pengembangan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Pengembangan karyawan adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kompetensi mereka. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional karyawan sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal dalam karir mereka. Hal ini mencakup berbagai aktivitas seperti pelatihan, workshop, monitoring, rotasi pekerjaan, atau pembelajaran berbasis proyek. Dengan pengembangan karyawan, organisasi tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan masa depan dan meningkatkan produktivitas dan mendukung tujuan strategis perusahaan. Pengembangan karyawan penting karena yang pertama meningkatkan kompetensi, membantu karyawan menguasai keterampilan baru atau memperdalam keterampilan yang sudah dimiliki. Yang kedua, memberdayakan karyawan, memberikan peluang untuk pertumbuhan karir dan rasa pencapaian. Yang ketiga, retensi karyawan, membuat karyawan merasa dihargai sehingga lebih termotivasi untuk tetap bekerja di perusahaan. Keunggulan kompetitif membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan di pasar kerja di industri. Singkatnya, pengembangan karyawan adalah investasi untuk keberhasilan bersama antara perusahaan dan karyawan. Tujuan yang keempat dari High Performance Management adalah pengambilan keputusan. Menyediakan data untuk keputusan administratif seperti promosi dan kompensasi. Pengambilan keputusan berbasis data untuk promosi dan kompensasi berarti menggunakan informasi karyawan secara objektif untuk memastikan keputusan yang
dibuat mendukung kinerja tinggi dalam organisasi. Promosi, data kinerja karyawan seperti pencapaian target, kemampuan, atau kontribusi digunakan untuk menentukan siapa yang layak naik jabatan. Kompensasi, informasi tentang hasil kerja karyawan dijadikan dasar untuk menentukan gaji, bonus, atau intensif. Keputusan promosi dan kompensasi yang berbasis data membantu organisasi memilih karyawan terbaik dan memberikan penghargaan dengan cara mendorong produktivitas serta pencapaian bersama. Tujuan yang kelima adalah meningkatkan komunikasi, memfasilitasi komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan, meningkatkan keterlibatan. Meningkatkan komunikasi berarti menciptakan proses komunikasi dua arah antara manajemen dengan karyawan yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan, transparansi, dan kolaborasi. Komunikasi dua arah, manajemen tidak hanya memberikan arahan atau informasi kepada karyawan, tetapi juga mendengarkan masukan, ide, kritikan, dan keluhan mereka. Ini menciptakan hubungan kerja yang lebih baik, terbuka, dan saling mendukung. Meningkatkan keterlibatan ketika karyawan merasa didengar dan dilibatkan dalam diskusi tentang tujuan atau proses kerja, mereka lebih termotivasi dan merasa memiliki peran penting dalam pencapaian organisasi. Keterlibatan ini mendorong mereka untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Mendukung kinerja tinggi, komunikasi yang baik memastikan semua pihak memahami tujuan, strategi, dan harapan yang jelas. Ini membantu mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan budaya kerja yang kolaboratif. Meningkatkan komunikasi adalah langkah strategis untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih baik, memastikan semua pihak bergerak ke arah yang sama, dan mendukung kinerja tinggi dengan melibatkan karyawan secara aktif. Selanjutnya studi kasus High Performance Management dalam perusahaan Toyota. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang studi kasus, lebih baiknya kita mengenal sejarah perusahaan Toyota tersebut. Pendiri dan awal mula Toyota Motor Corporation didirikan oleh Kiichiro Toyota pada tahun 1937 sebagai anak perusahaan dari Toyota Automatic Lawn Works. Awalnya perusahaan fokus pada produksi mesin dan kemudian beralih ke produksi mobil. Mobil yang pertama yang diproduksi adalah Toyota AA pada tahun 1936. Selanjutnya pertumbuhan dan ekspansi. Setelah Perang Dunia Kedua, Toyota mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama dengan peluncuran model-model seperti Toyota Land Cruiser dan Toyota Corolla pada tahun 1966. Pada tahun 1970-an, Toyota mulai memasuki pasar internasional dengan pembukaan pabrik di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Implementasi HPM di Toyota atau High Performance Management di Toyota. Toyota Motor Corporation adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia dan pelopor dalam implementasi manajemen kinerja tinggi melalui Toyota Production System atau lebih singkatnya TPS, yang dikenal luas sebagai Lean Manufacturing. TPS berfokus pada efisiensi, penghapusan pemborosan, serta peningkatan kualitas melalui partisipasi seluruh karyawan dan dalam proses perbaikan berkelanjutan. Apa sih Toyota Production System itu? Nah, ini kita bahas. Toyota Production System adalah inti dari HPM di Toyota, di mana perusahaan secara sistematis menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan memastikan setiap tahap produksi berjalan efisien. TPS didasarkan pada dua pilar utama. Yang pertama just in time dan JIDOKA. Yang pertama just in time, barang produksi hanya sesuai permintaan sehingga mengurangi biaya inventory dan meningkatkan fleksibilitas. Sistem ini memastikan bahwa komponen atau produk jadi hanya tersedia saat diperlukan, meminimalkan penumpukan stok. Yang kedua, JIDOKA merupakan konsep pemberdayaan karyawan untuk menghentikan jalur produksi jika terjadi masalah kualitas. Dengan adanya JIDOKA, Toyota menekankan pentingnya kualitas di setiap tahap produksi dan
ini merupakan langkah penting dalam mencegah produk cacat masuk ke proses produksi berikutnya. Selanjutnya, memberdayakan karyawan dan Kaizen. Toyota dikenal dengan pendekatan Kaizen yang berarti perbaikan berkelanjutan. Filosofi ini diimplementasikan melalui partisipasi aktif karyawan di semua tingkat. Setiap karyawan diberi wewenang untuk berpartisipasi dalam proses inovasi dan diberi tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan. Toyota menerapkan sistem Kaizen Circle, di mana tim karyawan dari berbagai departemen berkumpul untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan proses kerja. Sistem ini mengurangi hierarki tradisional dan meningkatkan kolaborasi antara tim manajemen dan karyawan operasional. Selanjutnya, kepemimpinan efektif dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan di Toyota didasarkan pada filosofi Genshi Genbutsu, yang berarti pergi dan lihat sendiri. Pemimpin di Toyota didorong untuk terlibat langsung dalam proses operasional, memahami masalah secara langsung di lapangan, dan mendukung karyawan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang mendukung pemberdayaan ini memungkinkan Toyota untuk menjadi organisasi yang tanggap terhadap perubahan dan masalah operasional. Dan selanjutnya, pengukuran kinerja dan transparansi. Toyota menggunakan sistem pengukuran kinerja yang transparan dan real time untuk memastikan setiap proses dapat dipantau secara efektif. Unbound System adalah contoh nyata dari sistem visual yang dipasang di pabrik Toyota untuk memberi sinyal ketika ada masalah dalam proses produksi. Setiap karyawan dapat menarik kabel unbound untuk menghentikan produksi jika ada masalah yang perlu diperbaiki, yang secara langsung meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional. Dan selanjutnya, kualitas total. Kualitas adalah fokus utama Toyota yang diterapkan melalui pencegahan masalah dan pelatihan kualitas. Selanjutnya, fleksibilitas dan responsif. Toyota memiliki sistem yang memungkinkan produksi cepat dan responsif terhadap permintaan pasar. Contohnya, kemampuan untuk beralih antara model kendaraan dengan cepat, pemantauan tren pasar, dan kebutuhan pelanggan secara berskala untuk menyesuaikan produksi. Selanjutnya, penghargaan dan pengakuan. Toyota memiliki sistem untuk menghargai karyawan yang berkontribusi pada kinerja tinggi. Yang pertama, program insentif, memberikan bonus dan insentif untuk pencapaian kinerja. Yang kedua, penghargaan inovasi, menghargai ide-ide inovasi yang membawa perbaikan signifikan. Selanjutnya, hasil implementasi. Untuk hasil implementasi HPM di Toyota itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, kualitas produk yang konsisten. Fokus pada Jidoka dan Kaizen memastikan bahwa setiap kendaraan yang diproduksi oleh Toyota memenuhi standar kualitas yang ketat. Ini juga berkontribusi pada reputasi global Toyota sebagai produsen mobil yang andal dan berkualitas tinggi. Dan yang kedua, efisiensi operasional. TPS memungkinkan Toyota untuk memproduksi kendaraan dengan biaya lebih rendah dan waktu yang lebih singkat dibandingkan pesaingnya. Sistem line manufacturing ini memungkinkan Toyota untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan pemborosan. Dan yang ketiga, inovasi yang berkelanjutan. Kaizen mendorong inovasi terus-menerus di semua level perusahaan. Setiap karyawan diberdayakan untuk menemukan cara baru dalam meningkatkan proses, baik itu dalam hal teknologi, sistem manajemen, maupun metode produksi. Dan yang terakhir, pertumbuhan global dan kesuksesan finansial. Toyota telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia dengan pendapatan yang stabil dan pangsa pasar global yang luas. Efisiensi dalam produksi dan kualitas produk yang lebih tinggi membuat Toyota mampu bersaing di pasar global meskipun menghadapi persaingan ketat.